Pada part kali ini kita diperlihatkan Muyun yang seakan-akan terbakar dengan menatap ke arah tungku Jiang Chen itu. Di sana ia pun bergumam, ini bukan api biasa. Aku sudah mengandalkan bimbingan senior dan bantuan artefak sebelumnya. Aku sudah naik jauh dari alam magical power lapisan ketiga sampai ke tahap ini. Dan sekarang hal itu terjadi lagi. Aku paham, aku mengerti. Sambil kita diperlihatkan ia yang seakan-akan berkobar membara. Lalu Muyun pun bergumam lagi, api digunakan untuk membuat tembikar dan asal usulku juga adalah api. Sebelum terhubung, itu sebabnya senior memintaku untuk bekerja dengannya. Pada awalnya aku tidak mengerti, jadi itu yang dimaksud senior. Sambil ia pun berpikir keras di sana. Lalu ia pun bergumam lagi, akankah aku bisa mencapai alam Dharma? Akankah aku bisa mencapai alam immortal yang legendaris seperti Holy Lord? Sebenarnya apa tujuan senior sampai-sampai dia bekerja keras untuk membantuku berkembang? Sambil kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang bersin-bersin dan Muyue pun bergumam, apakah mungkin senior tertarik padaku? Sambil ia pun melet di sana. Lalu kita dibawa di sisi lainnya, yaitu di tempat Muyue berada. Di sana ia pun bergumam, hari ini akhirnya tiba. Jiang Chen, beraninya kau merayu adikku. Sambil kita diperlihatkan kakek merah dari depannya yang berkata, Muyue, kau tidak terlihat begitu baik. Apa kau baik-baik saja? Lalu Muyue pun menjawab, maafkan aku leluhur, aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit bersemangat. Aku sudah menunggu hari ini untuk menyelamatkan saudaraku. Semua hal yang memisahkan kita akan kugunakan kesempatan ini untuk menyelesaikan semua masalah. Dan ternyata banyak immortal di sana berkumpul dan seseorang pun berkata, jangan khawatir Muyuang, ada kami yang mendukungmu. Sambil terlihat mereka semua yang berkumpul dan kakek merah pun berkata, tidak, bukan hanya kalian, tapi seluruh tanah suci Yuhua. Kami tidak bisa membiarkan mereka bertindak sembarangan seperti ini lagi. Sambil terlihat Muyue di sana tersentuh dan ia pun berkata, leluhur, kali ini kita mungkin kalah jumlah, tapi kau sudah melihat seberapa menakutkannya dia kan? Dia mungkin punya banyak seni jahat yang tak terduga. Sambil mereka semua khawatir dengan kekuatan dahsyat dari Jiang Chen, lalu kakek merah pun berkata, kau benar, melawan orang itu kita tidak boleh lengah. Dan ternyata mereka semua pun diintai oleh Mei bersama Liang. Dan Mei pun berkata, ayo ini benar-benar sesuatu. Tak kusangka mereka bisa mengumpulkan kultivator kuat sebanyak ini. Liang, sini lihatlah. Tak kusangka strategi kita akan sukses besar. Cuma dengan sedikit provokasi mereka langsung habis-habisan. Sambil terlihat Liang dari belakang yang hanya terdiam. Dan Liang pun berkata, kau sebut itu sedikit? Aku hampir memusnahkan setengah populasi kota. Juga akulah yang diutus untuk misi ini. Kau sudah ikut campur selama ini, kenapa kau terus ikut campur? Dan Mei pun menjawab, ya menurutku itu karena pria itu sangat tampan. Sambil ia pun terlena dengan ketampanan dari Jiang Chen. Dan Liang itu pun hanya terdiam melirik ke arah Mei itu. Lalu ia pun berkata, pandangan kita sangat berbeda. Sambil terlihat Mei yang menatap ke arah Liang itu dengan bertanya-tanya. Lalu Liang pun berkata lagi, sejak aku melihat pria itu sendiri, senjata rohku bukanlah apa-apa. Bukan hanya itu, naluri dasarku sebagai binatang seolah-olah memberitahuku kalau pria tua itu benar. Sambil ia pun membayangkan dikala itu naluri binatangnya di sana pun emosi berkata, lawan itu memang eksistensi yang mengerikan. Lalu Mei pun berkata, naluri binatang? Kau bilang? Sambil ia pun membayangkan berpelukan dengan Jiang Chen di sana. Dan ia pun makin jatuh cinta. Dan Liang pun menatap ke arah atas sambil berkata, jadi itu nalurimu? Kau ingin bermesraan dengan orang itu? Lalu Mei pun mendekat sambil berkata, apa kau cemburu? Jangan khawatir, tidak ada yang bisa menggantikanmu sebagai pengikut di hatiku. Dan Liang pun berkata lagi, siapa yang jadi pengikutmu? Dasar lonte, berhati-hatilah, aku akan menghisapmu sampai kering. Dan Mei di sana pun berkata, apa? Haruskah aku takut? Kau mau menyedot di mana dulu? Sambil Liang itu pun menatap ke arah Mei dan ia pun bergumam, tapi ngomong-ngomong, aku merasa
kalau ada yang salah. Sambil kita dibawa di sisi lainnya, yaitu di tempat Jiang Chen. Di sana kakek Buncal pun berkata, sudah kubilang menyapu lantai juga bisa meningkatkan kultivasimu. Lihat saja adik Jisuan sekarang. Di sana Jisuan pun berkata, haha, senior, aku jadi tersanjung. Sambil mereka bertiga pun minum teh di sana. Tapi tiba-tiba Jisuan di sana pun merasakan sesuatu dan Paman Lan pun merasakannya juga sambil bergumam, apa? Aura ini. Lalu kakek Buncal pun berkata, ya ampun, kenalan lama lagi. Sambil ia pun merasakan aura itu juga. Dan Ling Er bersama Yunlan di sana pun merasakannya juga. Ling Er pun berkata, sepertinya ada yang datang berkunjung lagi. Mereka tidak terlihat ramah. Dan di sisi Muyun, ia pun merasakan aura itu juga. Dan ia pun bergumam, aura ini, itu kakak. Tidak, bukan cuma dia. Tapi masih ada lagi. Jumlahnya banyak sekali. Dan ternyata mereka semua pun menuju ke arah rumah kayu dari Jiang Chen untuk bertarung habis-habisan di sana. Dan Muyun di sana pun bergumam lagi, bahkan ada leluhur dan Holy Lord dan juga para banyak kultivator dan mereka menuju ke sini. Sambil kita diperlihatkan di sisi kakek merah, ia pun melaju dengan cepat. Sambil ia pun menatap ke arah rumah kayu dari Jiang Chen, ia pun bergumam, Muyun Huang, kau linglung ya. Selain dari kenyataan kalau Muyun Huang masih muda dan bisa mengerti kalau dia mudah tersihir, bagaimana mungkin Xing Yun sisi kakek Buncal bisa jatuh di bawah mantranya dan bekerja sama untuk iblis pembunuh itu dengan patuh. Sambil ia pun membayangkan kakek Buncal itu yang seakan-akan terhipnotis oleh Jiang Chen. Lalu ia pun bergumam lagi, aku benar-benar tidak mengerti. Selain itu, kekuatan iblis ini sudah berkembang secara diam-diam. Dari awal wawasan Immortal plus Yuhuaku tidak cukup. Kami sudah hidup damai terlalu lama, memikirkan masa lalu saat alam immortal dan alam manusia bertempur dan membagi wilayahnya. Ada invasi berbagai ras kuno dan kerusakan akibat binatang iblis. Immortal Mirror Yuhua juga diciptakan untuk menghalangi pasukan iblis pada saat itu. Dan soal Immortal Mirror Yuhua, aku bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkannya terakhir kali. Tapi kali ini aku bisa memastikan kalau kau akan hancur. Tapi tiba-tiba terdengar seseorang di sana berkata, leluhur. Dan kakek merah pun bertanya-tanya. Ternyata itu adalah Mo Yue. Dan ia pun berkata, kita mungkin harus berhenti. Sambil ia terlihat khawatir di sana. Lalu Mo Yue pun berkata lagi, aku merasa ada yang salah dengan tempat yang baru saja kita lewati, leluhur. Sambil kita diperlihatkan Senji, yaitu si Holy Lord. Dia pun berkata, aku juga merasakannya. Ada sensasi kesemutan di sekujur tubuhku. Meskipun aku dan Mo Yue tidak terluka parah, tapi yang lain. Sambil kita diperlihatkan kakek merah di sana yang berkata, yang lain kenapa? Apa yang terjadi di belakang? Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang porak-poranda karena diterjang oleh banyak mantra hingga mereka berhamburan. Dan kakek merah pun berkata, wah, kenapa? Apa yang terjadi? Sambil kita diperlihatkan mereka semua yang seakan-akan terbelenggu oleh mantra-mantra itu hingga membuat Mo Yue, kakek merah dan Holy Lord di sana pun terbengong menatap ke arah mereka semua. Lalu kita dibawa flashback di tempat Jiang Chen beberapa saat yang lalu. Di sana seseorang pun berkata, akhirnya semuanya selesai. Dengan begini semuanya siap. Sambil kita diperlihatkan tembikar-tembikar itu yang ditata rapi di sana. Ternyata itu adalah Jiang Chen bersama Mo Yun. Di sana Jiang Chen pun bergumam, selama kita menjualnya, aku akan mampu memenuhi kebutuhan harian untuk sementara waktu. Ternyata Jiang Chen pun akan pergi ke pasar menjual tembikar-tembikarnya. Dan kita diperlihatkan Mo Yun yang membantu Jiang Chen untuk mengangkat tembikarnya itu. Dan di sana Jiang Chen pun berkata, ini sudah cukup berat. Aku berangkat dulu, Nona Mo Yun, tolong jaga rumah ya. Sambil ia pun pergi dari rumahnya itu. Dan Mo Yun pun berkata, senior, berhati-hatilah di jalan. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Jiang Chen di sana berjalan dengan memangkul barangnya itu. Lalu ia pun bergumam, aku berharap semua ini bisa terjual dengan harga bagus. Dan tiba-tiba satu tembikarnya di sana pun terjatuh hingga menggelundung di sana dengan sangat jauh. Dan Jiang Chen pun berkata, sial, aku menjatuhkannya satu.
Tunggu tembikar. Sambil tembikarnya itu pun makin terjatuh menggelundung di area air sana. Dan plung, tembikar itu pun terjatuh di sungai dan Jiang Chen pun berkata, wah itu terjatuh ke dalam air. Sial sekali aku kehilangan satu padahal belum sampai ke kota. Sepertinya aku takkan bisa mengambilnya. Sambil kita diperlihatkan tembikar itu yang terjatuh di dalam air terlalu dalam. By the way ya Mok, ternyata tembikar yang jatuh itu auranya menghalangi kakek merah dengan kawan-kawan hingga mereka semua pun pontang-panting. Sambil kita diperlihatkan di sisi kakek merah, di sana seseorang pun berkata, apa yang terjadi? Apa kita disergap? Lapor, sepertinya kita telah memicu formasi sihir yang sangat besar. Semua kultivator di bawah middle layer sudah tumbang. Lalu seseorang di sana pun berkata, apa? Formasi sihir? Bukankah kita masih sangat jauh dari tujuan kan? Bagaimana mungkin jangkauannya bisa sejauh ini? Yuhua Immortal Blast, ini berbeda dari yang kau katakan. Sambil kakek merah itu pun terpengung bertanya-tanya menatap ke arah mereka semua yang pontang-panting dan ia pun bergumam, mustahil, kami sudah menyelidikinya berkali-kali tapi tidak pernah menemukan jejak apapun. Kapan formasi ini dipasang? Selain itu seluruh operasi ini dirahasiakan, jadi bagaimana mungkin ia mengetahuinya? Seolah-olah formasi di depan mengatakan kalau setiap gerak-gerik yang kami lakukan sangatlah konyol di mata orang itu. Sambil ia pun masih menatap para bawahan dan kultivator lainnya yang menempel di formasi itu. Lalu ia pun bergumam lagi, sepertinya lawan sudah menyadarinya. Ini peringatan darinya, haruskah kita mundur saja? Tapi tiba-tiba kakek merah itu pun terkejut menatap ke arah seseorang dan orang itu pun berkata, Lao Xiao, kau tidak berencana mundur kan? Ternyata itu adalah 4 tetua immortal lainnya di sana. Tetua itu pun berkata lagi, itu tidak seperti dirimu biasanya. Bukankah kita sudah biasa menghadapi situasi seperti ini? Dan kakek merah di sana pun terkejut bergumam, apa? Semuanya ada di sini? Lalu kakek alis panjang di sana pun berkata, Shen Xiaoji, kau jahat juga. Pria misterius berbaju hijau itu hanya alasan untuk memancing kami keluar dari gunung, bukan? Dan itu adalah master sekte dari sekte Flying Cloud, Ling Wuzi. Lalu kakek alis pendek di sana pun berkata, menurut apa yang aku tahu, ini pasti formasi ilusi kubah 9 bintang surgawi. Dan itu adalah master sekte dari sekte Swantian, Master Swanji. Sambil terlihat juga wanita di sana berkata, kau masih berusaha menyembunyikannya dari kami? Itu sangat konyol. Dan itu adalah Madame Xiu. Sambil terlihat juga kakek berkumis kuning dan ia pun berkata, tempat ini tiba-tiba penuh dengan fenomena aneh. Sebelumnya aku hanya menduga, tapi sekarang aku yakin, dan itu adalah leluhur tanah suci Thunder, Lei Wanpo. Lalu ia pun berkata lagi, menurutku itu pasti sisa-sisa orang kultivator kuno dari zaman barbar yang muncul di tempat ini. Lalu kakek merah di sana pun berkata, apa maksudmu? Memangnya apa yang kusembunyikan? Sambil mereka pun membayangkan sosok patung artefak dari zaman kuno yang berharga di sana. Dan mereka bertiga pun terkejut berkata, apa otakmu bermasalah? Bagaimana bisa kau berpikir seperti itu, tetua? Tunggu, semuanya kalian salah paham. Sambil mereka berempat pun langsung meluncur menuju ke arah kediaman dari Jiang Chen itu untuk menerobos kubah mantra di depannya itu. Dan kita diperlihatkan mereka yang berkata, sudah ribuan tahun sejak terakhir kali Secret Lair muncul. Ini sudah lama aku tidak sesemangat ini. Sambil kita diperlihatkan di sisi kediaman dari Jiang Chen terdapat Paman Lan bersama kakek Buncal dan Suanji yang menatap ke atas langit itu. Di sana kakek Buncal pun berkata, ini apa ada yang tahu kapan formasi ini dibuat? Dan Paman Lan pun menjawab, entahlah, aku juga tidak tahu. Sambil ia pun menatap ke arah para kultivator itu yang masih menempel di antara formasi itu. Dan kakek Buncal pun berkata, apa mereka mencoba menerobosnya? Ada beberapa wajah yang familiar. Dan Paman Lan pun berkata, sepertinya mereka tidak memahami situasi mereka. Sambil kita diperlihatkan formasi itu yang makin digempur dengan bertubi-tubi oleh 4 kultivator tua tadi. Dan Paman Lan pun berkata,
Mereka benar-benar tidak tahu ketinggian surga. Dan kakek Buncal pun memandangnya sambil berkata, haruskah kita menghentikan mereka? Sambil dari sampingnya juga Muyun menatap ke arah langit dan ia pun bergumam, aura ini, leluhur, Holy Rod, kakak dan tetua lainnya ada di sini. Kenapa? Apa ini karena diriku? Mereka akan mengganggu senior kalau terus begini. Apa yang harus kita lakukan? Tapi tiba-tiba mereka semua pun terkejut karena Jiang Chen pun berkata, kalian semua di sini ya, pas sekali. Dan ternyata Jiang Chen pun membawa semangka besar di tangannya itu dan mereka pun berkata, bos, senior, master, kau datang juga. Lalu Jiang Chen dengan wajah yang berseri-seri, ia pun berkata, semangka di ladang sudah matang, ayo makan bersama. Sambil kita diperlihatkan mereka berempat yang terbengong dan mereka pun bergumam, ini pertanda apa dia menyuruh kami makan semangka saja dan tidak mengkhawatirkan hal lain. Sambil kita diperlihatkan di sisi para tetua yang menyerang ke arah kubah dari Jiang Chen itu. Di sana mereka pun berkata, ayo kita serang bersama, ceprok ceprok ceprok. Dan kakek kumis kuning di sana pun berkata, aku duluan. Sambil ia pun mengeluarkan aura membara dari mulutnya dan menyemburkannya ke arah kubah di atasnya itu. Dan kita diperlihatkan di sisi Jiang Chen, ia pun akan mengiris semangkanya itu. Sambil terlihat pisaunya itu yang makin mendekat ke arah semangka. Dan terlihat juga serangan dari kumis kuning itu yang mengarah ke arah kubah. Dan trok, semangka itu pun dibelah dengan sangat sempurna oleh Jiang Chen hingga membuat mereka semua yang berada di atas langit pun terpental. Dan mereka pun berkata, apa yang terjadi? Ini bagaimana mungkin? Sambil mereka semua pun terpental akibat goncangan ledakan dari kubah itu. Dan mereka pun berkata, serangan kita terpantul. Sambil kita diperlihatkan di sisi Jiang Chen dengan kawan-kawan, mereka semua dengan asik memakan semangka. Dan kita diperlihatkan di sisi para kultivator itu yang terpental meledak di area atas langit sana. Dan mereka pun ketakutan berkata, hati-hati semuanya, ayo kita hampir selesai. Ternyata mereka pun akan menyerang lagi ke arah kubah itu. Sambil kita diperlihatkan Muyun itu yang tersenyum akan memakan semangkanya. Dan ternyata mereka semua pun terasa senang akan semangka dari Jiang Chen itu. Dan seakan-akan mereka semua pun merasa seperti di surga hanya dengan memakan semangka itu. Lalu kita diperlihatkan di sisi para kultivator. Di sana seseorang pun berkata, brengsek, formasi ini terlalu kuat. Ternyata itu adalah kakek alis panjang. Dan di sana ia pun berkata lagi, terus serang, kita hampir menerobos formasi ini. Sambil mereka pun menyerang lagi dengan bertubi-tubi dengan ledakan yang sangat dahsyat di area kubah itu. Lalu kakek itu pun berkata lagi, jangan berhenti, sepertinya aku harus menggunakan teknik itu. Sambil ia pun akan menggunakan teknik terlarangnya. Di sana ia pun membuat sebuah formasi besar yang mengelilinginya. Dan ia pun berkata, formasi Flying Cloud Big Dipper. Aku akan menghancurkan formasi ini dengan formasi. Sambil ia pun menyerang ke arah formasi itu. Dan kita diperlihatkan Jiang Chen di sana yang menguap. Dan ia pun berkata, wah, aku mau tidur siang. Sisanya aku serahkan pada kalian kalau sudah selesai makan ya. Sambil kita diperlihatkan Paman Lan Xuanji bersama kakek Buncal di sana bergumam, apa? Selesai makan? Kami mengerti. Senior menyuruh kita menangani para mob itu. Ini adalah ujian untuk kita. Sambil terlihat Jiang Chen di sana berkata, oh ya, aku hampir lupa. Nona Muyun, ikuti aku. Aku punya sesuatu untukmu. Sambil terlihat Muyun di sana yang menatap ke arah Jiang Chen. Sambil kita dibawa di atas kubah formasi itu lagi, mereka semua pun bergumam, masih saja sama. Aku lelah, aku malu. Sambil mereka berempat pun kelelahan terdiam menatap ke arah kubah formasi itu yang tidak bisa hancur oleh kekuatan mereka. Lalu kakek merah pun berkata, operasi kita gagal total.
Tapi tiba-tiba seketika mereka semua pun terkejut menatap ke arah formasi itu yang retak, dan mereka pun berkata, semuanya lihat, sepertinya ada celah dalam formasi itu. Ayo kita serang. Aku yakin bukannya serangan kita tidak mempan sama sekali, tapi itu hanya sedikit tertunda. Tapi kakek merah di sana pun berkata, tunggu, ada seseorang di sana. Sambil mereka semua pun menatap ke arah formasi yang retak itu. Dan di sana kakek merah pun berkata lagi, berhati-hatilah semuanya. Dan ternyata itu adalah Paman Lan, Kaisar Dayan bersama kakek Bonjal yang sedang memakan semangka. Dan kakek merah di sana bersama Mu Yue pun bergumam, kenapa mereka malah makan semangka? Dan bersambung Momo. By the way, ini episode terakhir dan nunggu rilis lagi ya Mo.